Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, baik, kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kita boleh ada lagi hari ini untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu kita semua hadir hari ini karena kita memiliki sebuah kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita semua tentu hadir hari ini untuk menikmati lawatan Tuhan. Dan bahkan di atas segalanya kita rindu agar supaya hidup kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, sehatkah saudara sebagai jemaat? Sehatkah saudara sebagai jemaat? Saya tidak sedang bicara sehat jasmani. Karena saudara yang hadir hari ini saya pastikan saudara adalah orang-orang yang sehat. Amin. Kalau ada yang sakit angkat tangan. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sehat. Nah, pertanyaan saya, sehatkah saudara sebagai jemaat? Coba tanya kiri kanan dulu. Saudara sehatkah saya? Oke, kita akan belajar bersama, sehatkah saudara sebagai jemaat? Saya ajak kita buka firman Allah dulu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ini ayat-ayat yang karena sesuai dengan tema umum kita atau visi dan misi kita yang kemudian kita ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang 40 berapa ini? 47 ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita akan baca bersama-sama dengan perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca mulai ayat 41, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang, kita baca ayat 47 sekali lagi, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Katakan kiri kanan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehatkah saudara sebagai jemaat? Ini pertanyaan yang kelihatannya lucu. Kelihatannya biasa. Kelihatannya tidak terlalu menyentuh kita karena kita ada lagi sehat. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kehidupan rohani, maka kita akan mengatakan juga saya baik-baik saja. Karena saya masih bisa dapat berdoa, karena saya masih bisa dapat datang kepada Tuhan, karena saya masih bisa dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang lebih dari apa yang tadi sudah saya sampaikan.
Nah, tentu pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang patut menjadi evaluasi untuk kita semua. Tanpa membedakan siapa dia, tanpa membedakan statusnya, tanpa membedakan karena dia pendeta termasuk saya. Tapi semua kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang patut hari ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu mengatakan oh dia itu lagi sakit, saya lagi sehat. Oh dia itu lagi sehat, orang itu lagi sakit. Tanpa menunjuk kira-kira siapa yang lagi sakit, siapa yang lagi sehat. Tapi masing-masing kita hari ini akan coba belajar bersama sesuai dengan misi kita dalam 5 pilar gereja ini. Tapi saya ingin untuk mengadopsi apa yang kemudian hari-hari ini gereja Sidang Jemaat Allah sedang bergerak dalam sebuah kegerakan yang besar yang kita kenal dengan namanya revitalisasi gereja. Katakan apa? Revitalisasi gereja. Nah, kami di Maluku sedang menjalankannya. Per tanggal tanggal 15, tanggal 16, 2 hari sedang dilaksanakan program ini. Dan kita dari beberapa gereja di kota ini mengikuti. Dari jemaat ini ada beberapa yang saya telepon tidak bisa terhubung. Dan karenanya kita ada kurang lebih ada 4 orang hadir dan termasuk kami hamba Tuhan 6 orang. Dan saya ingin menyampaikan pesan-pesan kuat bagi kita maksud dari revitalisasi gereja. Nah, dalam mengevaluasi, nanti kemudian kita semua akan mengevaluasi kepastiannya. Formnya akan saya bagi untuk memastikan kondisi kita gereja ini. Tapi dalam beberapa waktu kami pelajari, kami kemarin kami 7 orang bergabung dalam tim kami dan mengevaluasi dan harap evaluasi itu bisa akan sama ketika lebih banyak orang mengevaluasi dalam gereja ini. Dan ketika angka-angka dicatat, dicantumkan dan dihitung. Nah, dalam frekuensi tentang diagram gereja kita. Ada mulai dari bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa atau matang, kemudian turun lagi, kemudian menjadi gereja yang setengah tua, lalu kemudian sangat tua. Lalu mendapatkan di sana kita gereja, khusus di sini, ada pada gereja yang disebut gereja pada posisi dewasa. Nah, mungkin kemudian angka ini mengatakan, oh luar biasa. Tapi ternyata di sana ada situasi yang jauh lebih rawan dibanding yang bayi dan yang remaja. Kita ada pada posisi puncak. Dan biasanya ada satu istilah yang kemudian saya kutip mengatakan begini. Mempertahankan jauh lebih berat daripada merebut. Dan ini terjadi dalam satu dunia prestasi. Ketika ada seorang menjadi sang juara. Dan semua orang akan berebut bagaimana merebut juaranya. Contoh dalam dunia tinju. Kalau medali seseorang miliki. Maka akan ada banyak orang berusaha merebut supaya medali itu berpindah tangan. Dan tentu orang yang punya medali itu berat. Karena dia berusaha mempertahankannya. Dan orang berusaha merebutnya. Dan ini menjadi hal yang kemudian patut hari ini kita renungkan bersama. Bahwa ketika kita lengah, kita akan jatuh. Ketika lengah, kita akan hancur. Dan kita bersyukur kalau hari ini, kita bersyukur kalau kemudian gereja ini membangun, melaksanakan ada program yang kemudian bisa mengevaluasi sejauh mana kita berada. Nah, kita kemudian akan melihat dan kemudian terus bergeser. Karena di ayat-ayat yang kita tadi baca, ini menggambarkan tentang situasi jemaat mula-mula. Dan gereja kita menjadi gereja yang harus kemudian dan bahkan kita
dituntut untuk kembali melihat, kita dituntut kembali untuk mengadopsi, kita dituntut untuk kembali mempraktekkan apa yang sudah terjadi pada kisah para rasul. Kisah para rasul tentu tidak bicara tentang soal gedung gereja. Kisah para rasul tidak sedang berbicara tentang soal fasilitas. Kisah para rasul bicara tentang soal bagaimana umat Tuhan bertumbuh. Dan kalau di dalam kisah para rasul bicara tentang gereja, maka tidak bicara soal gedung dan fasilitasnya. Tapi kisah para rasul bicara tentang gereja, maka bicara tentang soal jemaat Tuhan. Maka saya selalu dan ingin menyampaikan bicara gereja, jangan kemudian kita terobsesi dengan soal gedungnya. Kita bicara tentang soal diri saya dan saudara. Katakan amin. Bicara tentang diri kita masing-masing. Nah, kita kembali bahwa bicara tentang soal sehat ataukah kita lagi sakit. Atau kalau kita kemudian dalam keadaan baik-baik, dan pertanyaan saya sesuai dengan topik hari ini, sehatkah saudara sebagai jemaat? Ini yang kemudian kita harus perhatikan baik-baik. Karena kemudian kalau kita bicara tentang sehat, maka kita akan bicara dua hal. Yang pertama, apakah kita sehat dalam berdoa? Yang kedua, apakah sehat dalam membaca firman Allah? Yang sebelum datang di sini baca firman Tuhan, angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Saudara jujur ya. Saya tidak sedang mengatakan saudara lebih baik dari yang lain, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa sehat dua hal. Pertama apa? Yang kedua, baca firman Tuhan. Kalau saudara selama ini ya hampir tidak berdoa. Yang kedua, hampir tidak bisa baca firman Tuhan. Maka itu menjadi evaluasi kita. Katakan amin. Itu menjadi evaluasi. Saya tentu mengatakan, apakah saya sudah sempurna? Tidak. Kadang sibuk membuat kita lupa. Karenanya saya mengambil waktu terbaik itu adalah sebelum saya tinggalkan tempat tidur, saya baca firman Tuhan. Karena setelah kita tinggalkan tempat tidur, aktivitas membuat kita lupa membaca firman Tuhan. Sebelum kita lupa untuk semua hal yang kita harus kerjakan, karena firman Tuhan menjadi kompas dan arah perjalanan hidup kita, maka baca dulu firman Tuhan sebelum sibuk dengan segala hal. Ibu-ibu, sebelum sibuk pagi hari, ambil waktu baca firman Tuhan, ambil waktu berdoa. Katakan amin. Karena kalau mau gereja ini sehat, kalau mau persekutuan kita sehat, dua hal jangan diabaikan. Yang pertama, yang kedua, baca firman Tuhan. Katakan kiri kanan. Pertama, kalau yang di depan saya ada ke belakang. Yang pertama dan yang kedua, baca firman Tuhan. Gereja Sidang Jemaat Allah itu membuat program jemaat minimal 3 pasal dan hamba Tuhan minimal 5 pasal per 1 hari. Jadi itu program. Nah, maksudnya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi gereja yang sehat. Katakan amin. Nah, kita rindu sehat. Yang kedua, gereja yang sehat. Gereja yang selalu memuji menyembah Tuhan. Kita di sini dalam evaluasi, saya mau ingin menyampaikan kembali. Dalam evaluasi kita angkanya itu paling tinggi pujian penyembahan di sini. Pujian penyembahan angkanya di atas rata-rata yang lain. Tapi ingin saya sampaikan bahwa
melakukan pujian dan penyembahan bukan dari otak. Tapi hendaklah memuji, menyembah Tuhan lahir dari hati yang dalam. Apakah kemudian otak tidak dilibatkan tentuan? Pasti. Tapi jangan sampai kemudian pujian dan penyembahan kita itu hanya melafalkan kalimat-kalimat yang kita sudah tahu dari satu pujian. Karena kita sudah hafal, maka membuat setiap kata-kata pujian-pujian itu menjadi hal yang biasa. Saya mau ingin mengatakan yang dimaksudkan dengan memuji, menyembah Tuhan lahir dari hati yang dalam, yaitu bahwa setiap kata-kata itu kita perkatakan sebagai bagian dari perkataan iman. Setiap kata-kata pujian itu kata-kata yang mengandung iman. Kalau kita berkata Allah itu sumber pengharapan, maka perkatakan itu sebagai perkataan iman. Bukan lahir dari otak dan mengatakan pengharapanku di dalam. Dan bukan hanya sebatas lahir dari pengetahuan. Tapi kalau lahir dari dalam hati, akan menghasilkan pernyataan-pernyataan iman. Dan segala sesuatu yang lahir dari pernyataan-pernyataan iman, Tuhan memperhitungkan iman kita. Tuhan selalu akan memperhitungkan setiap pernyataan-pernyataan iman. Karenanya saya mendorong kita semua agar supaya pujian kita, penyembahan kita itu lahir dari hati yang dalam. Katakan amin dulu. Amin dulu. Karena saya tahu angka kita di sini pujian penyembahan sangat tinggi. Tapi saya harap bukan karena faktor angka itu yang tinggi dan membuat kita berpuas diri. Angka yang tinggi itu harus seirama dengan hati yang dalam. Amin. Dengan hati yang dalam. Supaya apa? Memungkinkan pribadi kita menjadi penyembah yang Alkitab katakan dalam roh dan kebenaran. Kalau penyembahan kita yang lahir, yang Alkitab katakan dalam roh dan kebenaran, maka saya percaya akan ada sesuatu yang terjadi dalam pribadi kita. Kalau lahir dari roh dan kebenaran, akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin tertanam ke dalam. Semakin kita menjadi orang yang kokoh dan kuat. Semakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Semakin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang hebat di dalam tangan Tuhan. Dan karena itu betapa penting kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Perhatikan lanjut. Bahwa kita tentu menyadari bahwa ada satu sisi kelemahan terbesar kita di sini. Adalah apa saudara? Yang ketiga. Apa itu? Kelemahan terbesar kita di sini adalah menjalankan misi amanat agung. Saya ingin kutip di dalam ayat 47. Saudara perhatikan, tadi saya sengaja baca ulang-ulang. Kita baca ulang lagi, ayat 47. Kita baca bersama ya, 2, 3. Perhatikan,
tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bayangkan, kalau kita bicara dalam konteks Kisah Para Rasul, pertama yang berkumpul berdoa menantikan janji Bapa, ada berapa banyak orang? Kurang lebih atau kira-kira 120 apa? 20 orang. Jadi kurang lebih atau kira-kira Alkitab katakan 120 orang berkumpul di Yerusalem untuk apa? Berdoa menantikan janji Bapa. Lalu kemudian Alkitab menjelaskan buat kita bahwa di saat mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, maka kemudian Petrus berkhotbah dan kemudian Alkitab katakan berapa banyak yang bertobat? Kira-kira berapa? Saya sekali lagi ingin menyampaikan, Alkitab selalu mengatakan kata kira-kira. Nah, kira-kira berapa? 3.000 jiwa yang bertobat. Nah, di dalam teks yang lain, Alkitab mengatakan waktu berkhotbah berapa banyak yang bertobat? Kira-kira berapa? 5.000 orang. Sekali lagi berapa banyak? 5.000, kira-kira 5.000 orang. Nah, saudara, dari angka 120 dimulai dari 12 orang murid-murid Tuhan Yesus. Angka itu kemudian bertambah menjadi 120 orang menantikan janji Bapa. Kita jangan hitung dulu dengan para pendengar pada waktu Yesus. Waktu Yesus ada bersama-sama. Nah, ini peristiwa setelah Yesus terangkat dan murid-murid berdoa menantikan janji Bapa, ada kurang lebih 120 orang. 120 orang ketika mereka berdoa dan Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian Petrus berkhotbah dan kira-kira 3.000 orang bertobat. Setelah kira-kira 3.000 orang bertobat, dalam teks yang lain kemudian ada kira-kira 5.000 orang bertobat. Nah, menjadi evaluasi penting bagi kita semua adalah karena murid-murid, orang-orang yang telah mengalami pengalaman Pentakosta, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak ada di satu tempat saja. Mereka tidak menjadi orang yang nyaman hanya bagaimana mereka membagi roti satu dengan yang lain. Atau kemudian mereka satu dengan yang lain saling mengunjungi dan berhenti di situ, tidak. Tetapi kemudian mereka bangun sebuah pelayanan. Mereka keluar, mereka pergi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar sukacita. Untuk memberitakan Injil. Dan karena itu, ketika mereka keluar dan memberitakan Injil, setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka yang mendengarkan, mereka yang diselamatkan, mereka yang tahu tentang kebenaran alam, mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dan memberitakan kabar sukacita. Salah seorang yang kita kenal dengan Stefanus. Dia kemudian harus mati dirajam dengan batu. Memberitakan firman Allah tentang Kristus yang adalah keselamatan. Dia pergi dan memberitakan. Dan murid-murid, orang-orang yang diselamatkan, mereka tidak puas berkumpul, tapi mereka pergi dan memberitakan. Nah, saudara, 30 tahun
setelah pencurahan Roh Kudus, Injil disebar dengan sangat luas. Setelah abad pertama, semakin menjadi luas. Dan sampai hari ini, Injil sudah menyebar ke seluruh dunia. Dari mana datangnya? Dari 120 orang yang diselamatkan. Sekarang saya ingin mengatakan, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan pribadi kita semua? Apakah kita merasa sudah cukup puas karena kita telah menjadi anggota gereja ini? Apakah kita sudah cukup merasa mapan karena kita sudah menjadi orang yang sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang yang hebat karena kita sudah bisa melayani? Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah cukup menjadi aman? Karena memang kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan. Tapi saya ingin mengatakan begini, masih sangat lemah, bukan kita saja di sini. Di mana-mana masih sangat lemah pada pilar yang ketiga tentang pewartaan kabar sukacita atau penginjilan. Masih ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan bayangkan saudaraku, sangat hebat pada kisah para rasul. Karena Alkitab dalam ayat 47, tiap hari Tuhan menambah apa? Jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari. Tidak ada survei yang sehebat gereja di zaman modern ini. Di gereja modern ini tidak ada yang sehebat gereja mula-mula. Mereka tidak punya banyak hal. Mereka hanya punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang terus bergerak. Mewartakan kabar sukacita. Ini lahir dari mana? Lahir dari beban dan kasih. Lahir dari beban dan kasih yang dalam karena dia sendiri adalah orang yang berdosa. Orang yang hidup jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tangkap. Kemudian dia mengenal Tuhan. Kenapa Rasul Paulus menjadi rasul yang begitu luar biasa? Karena dia adalah seorang rasul yang bukan hanya sebatas memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tapi dia adalah seorang rasul yang punya dedikasi. Sebelum dia ditangkap Tuhan, dua itu ada padanya. Dan ketika dia ditangkap di depan pintu Damsyik, dua hal itu mendidih di hatinya. Pengetahuannya oke. Dan karenanya semangat untuk mewartakan kabar sukacita mendidih di hatinya. Tapi dia tidak bisa jalan. Tapi dia tidak bisa gerak menurut maunya dia. Dan membiarkan Roh Kudus memimpinnya. Saya rindu kita semua hadir. Mari kita belajar dipimpin Roh Kudus. Kita semua. Dan apa yang menjadi maunya Roh Kudus dalam hidup ini. Mari kita berikan tempat bagi Roh Kudus. Dan itu terjadi kalau itu lahir dari hati yang dalam. Untuk bagaimana punya beban dan kasih. Mewartakan kabar. Mewartakan sukacita. Mewartakan keselamatan. Mewartakan bahwa Tuhan itu baik. Mewartakan bahwa Tuhan itu juru selamat. Mewartakan bahwa setiap orang yang berdosa diselamatkan. Ketika dia mengaku dosa. Dia adalah setia dan adil mengampuni semua dosanya. Dan dihapus dosanya. Kita memberitakan kabar sukacita. Dan hari-hari ini sekalipun ada banyak media termasuk kita di sini.
punya media yang oleh YouTube memberitakan kabar sukacita. Tapi tidak berhenti di situ. Setiap kita umat Tuhan harus bisa punya beban mengatakan kabar itu kepada orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Saya tahu itu kelemahan kita di sini. Dan saya mau katakan, kelemahan bicara tentang kalau tadi saya katakan bahwa sehatkah saudara sebagai jemaat? Kalau saya bicara kelemahan itu sakit kita. Dan jemaat ini kita harus sadar bahwa kalau kita bicara sakit, maka sakit itu mau ditinggalkan atau perlu diobati? Halo? Tanya dulu teman-teman di kiri kanan atau di muka atau di belakang saudara. Kalau sakit itu perlu diobati ataukah dibiarkan? Diobati. Nah, kalau mau diobati, maka kita harus rawat. Kalau mau diobati, maka kalau ada obat, maka obat itu harus dipakai. Bukan obat itu ditonton, obat itu kok besar sekali, kok warna merah, hitam, coklat, putih. Bukan untuk ditonton. Tapi obat itu untuk makan. Baik, anak-anak kecil juga pintar ya. Obat itu untuk dimakan. Dan firman Allah menjadi obat yang mengingatkan kita sebagaimana Paulus menyampaikan itu kepada Timotius. Firman Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Sudah saya sampaikan kan? Supaya apa? Supaya kita menjadi sehat. Bukankah setiap saat saudara rindu ketemu dengan orang yang mengenal Tuhan? Katakan amin. Atau setiap hari saudara cuma kenal Mama Ita, kesana cuma Mama Ita. Tiba-tiba saudara kenali ada orang baru. Dan bukankah firman Allah mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu terjadi di gereja mula-mula. Dan saya rindu sakit kita di sini, mari kita obati. Katakan amin. Mari kita obati. Jangan saudara puas. Jangan saudara merasa, wah ini sudah cukup buat saya. Saya mau ingin mengatakan, ayo saudara berdoa. Kita berdoa. Tuhan taruh di hati ini hati pelayanan penginjilan. Hati untuk bagaimana menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan. Karena gereja ada, saudara ada. Bukan supaya kita menjadi orang yang cuma tinggal duduk dan diam. Gereja ada. Makanya kita harus tahu tugas kita dulu saudara. Sebagai jemaat, sebagai orang percaya, mari kita tahu tugas kita itu untuk apa. Kalau kita tidak tahu menjadi apa, maka kita akan kesulitan untuk bergerak menjadi apa. Kita harus tahu bahwa gereja ada untuk menjalankan amanat agung. Jadi gereja ada untuk apa? Menjalankan amanat agung. Dan saudaraku, mungkin kalimat yang kedua ini paling keras untuk harus saya sampaikan. Tapi saya mengatakan kalau gereja tidak memberitakan firman Allah, gereja akan mati. Kalimat ini keras. Tapi bukankah kita tidak mau mati secara gereja? Kita mau hidup dan sehat. Dan untuk menjadi sehat dan hidup, kita harus memberitakan apa saudara? Injil. Saudara bersaksi, saya mau ingin mengatakan banyak orang yang kemudian ber-KTP seperti saudara. Tapi mereka tidak mampu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kepada mereka menjadi sasaran. Kepada mereka
Yang tidak mampu membedakan tangan kanan dan tangan kiri sekalipun KTP-nya sama dengan saya atau dengan saudara. Tapi beritakan. Karena ada banyak orang termasuk mungkin di antara saudara. Ketika dulu saudara tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Dan banyak orang sedang menuju ke ambang kehancuran dan menganggap itu biasa. Tapi ketika saudara telah mengenal Tuhan, dulu saudara menganggap biasa. Dulu saudara melakukan kejahatan, saudara menganggap biasa. Dulu saudara melakukan segala perbuatan keji di hadapan Tuhan, saudara menganggap biasa. Tapi ketika saudara setelah mengenal Tuhan, saudara ternyata merasa itu tidak baik. Saudara kemudian berubah. Saudara menjadi lebih sungguh-sungguh. Saudara menjadi lebih setia lagi kepada Tuhan. Saudara menikmati lawatan Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara menikmati jemahan Tuhan. Dan menyadarkan saudara bahwa benar dulu saya menjadi orang yang kelihatannya seperti anak yang terhilang. Dan bahkan mungkin bisa jadi lebih parah. Kalau anak yang terhilang sadar. Dia jauh dari hadirat Allah. Dia tidak menikmati warisan kerajaan Allah. Dia tidak dapat menikmati jaminan-jaminan yang tersedia di rumah. Tapi karena dia jauh, dia tidak menikmati. Tapi bagi saya lebih parah lagi yang kedua. Yaitu bahwa anak yang ada di rumahnya sendiri tidak menikmati. Karena cerita anak yang terhilang itu, kan ada dua anak. Satu yang memboroskan hartanya, dia pergi ke negeri lain. Satu tinggal di mana? Di mana yang satunya? Di rumah. Nah, waktu anak terhilang itu kembali, ayahnya menyambut dia, terjadi kecemburuan di mana? Yang ada di rumah. Bapaknya mengatakan, kan semua ada di rumah. Kalau mau bikin pesta silakan. Kalau mau bunuh domba, mau kambing, sekalipun kolesterol, kalau mau kambing silakan. Tapi anak yang di rumah itu dia tidak bikin apa-apa. Waktu bapaknya membuat pesta buat anak yang baru datang, yang menghamburkan semua hartanya, anak yang di rumah itu menjadi cemburu. Padahal anak itu bisa membuat pesta silakan. Karena semua harta ada di sini dan bikin saja. Nah, dua hal ini karena kalau kita bangga dengan anak yang ada di rumah karena dia tidak kemana-mana. Dan kita merasa semacam sedih dengan anak yang terhilang. Kenapa? Karena dia ambil uang warisannya, dia hambur-hamburkannya. Dan setelah dia menderita sampai ke makanan binatang pun dia makan. Karena tidak ada makanan. Barulah kemudian dia pulang. Kenapa saya menderita di sini sementara di rumah bapakku melimpah. Bahkan termasuk hamba-hamba makan dari semua hal yang ada di rumah. Kenapa saya menderita makan makanan binatang? Saya harus pulang, itu tidak baik. Nah, orang mengatakan, kita mendefinisikan itu tanda pertobatannya. Tapi mungkinkah anak yang ada di rumah kita menjadi tidak sama dengan yang terhilang? Tapi anak yang di rumah tidak menikmati, tidak memanfaatkan semua kekayaan. Muncul kecemburuan kepada anak yang terhilang. Dan ini menjadi menarik buat kita. Jangan sampai kita yang ada di dalam rumah Tuhan, tapi kita tidak menikmati apa-apa. Katakan amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan ada bagian dari milik Tuhan. Tapi kita merasa kosong, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak memiliki apa-apa. Padahal kita yang sudah menjadi milik Tuhan, menjadi bagian dari ahli waris Allah. Menikmati janji dan jaminan Tuhan.
Dan itu harus tertanam di hati kita sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan. Anak yang terhilang, benar, itu tindakan yang luar biasa. Dan tugas kita menyadarkan orang-orang yang terhilang. Tugas saya, tugas saudara. Menyadarkan, mengingatkan, menyampaikan, memberitahukan, memperkenalkan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dapat mampu membangkitkan orang yang mati. Mencelikkan mata yang buta. Menyembuhkan orang yang sakit. Memberi penghiburan kepada orang yang susah. Dia memulihkan, bahkan dia mengangkat tak kala kita jatuh. Dialah yang peduli dan karenanya tidak ada Allah yang sehebat Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Tidak ada Allah yang sehebat Yesus yang kita sanjung, kita agungkan dalam kehidupan kita. Karena dia berjanji untuk memberikan keselamatan kekal. Dan Alkitab mengatakan dia pergi menyediakan apa saudara? Tempat. Bahkan dia mengatakan dengan berani, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan dia sedang bicara menunjuk orang lain. Dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia jalan bagi kita menuju kepada hidup kekal. Dan banyak yang tidak tahu ini. Banyak orang yang masih berdoa, tunjukkan jalanmu bagi kami. Kita tidak perlu berdoa begitu. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita bersyukur karena kita menyembah kepada Dia yang hidup. Yang selalu menolong kita di dalam segala kesempatan. Ini bagian yang kedua, yang ketiga yang menurut saya masih sakit. Masih lemah. Dan ini perlu diobati. Peliharalah supaya kita benar-benar menjadi jemaat yang sehat. Yang keempat, nah tentu kita selalu ada yang namanya pelajaran firman Allah. Kemudian ada nama yang pemuritan. Angka kita masih turun. Tapi saya mengharapkan agar supaya ada kesempatan-kesempatan. Ada waktu-waktu terbaik. Di mana kita akan coba memikirkan bersama, saya menyampaikan gagasan-gagasan ini untuk kemudian saudara ikut berpikir bersama saya. Sekali lagi, ikut berpikir bersama. Halo, saudara masih bersama saya? Saudara ikut berpikir dengan saya. Saudara mengatakan dengan Bapa. Saudara ikut bersama dengan, oke. Yang kedua, saudara ikut berpikir denganmu. Yang kedua, saudara mengatakan, saya ikut berpikir denganmu. Ulang, tunjuk kiri kanan, jangan saudara menganggap beta. 2, 3. Tunjuk kiri kanan, tunjuk kiri kanan. Sudah semua kan? Belum. Saya ikut berpikir denganmu. Tunjuk kiri kanan. Yang ketiga, saya ikut berpikir dengan semua kita. Oke, maksudnya begini. Karena gereja bukan punya satu orang. Amin. Gereja bukan punya milik saya. Gereja itu milik Tuhan
Dan gereja percayakan saudara dan saya. Gereja percayakan saudara, dan ini serius saudara, ini bukan main-main. Karena kadang-kadang orang salah mengerti maksud ini. Orang mengatakan, itu pendeta, itu majelis, itu departemen. Dan itu kesalahan besar. Ini serius saudara. Gereja itu milik Tuhan, tapi Tuhan percayakan saudara dan saya. Dan ini serius. Karenanya gereja Tuhan harus bangkit dengan sebuah pemahaman bahwa saya harus siap untuk menjadi murid. Katakan, saya harus siap menjadi murid. Untuk memuridkan orang lain. Sekali lagi, saya harus siap menjadi murid. Untuk memuridkan orang lain. Sekali lagi, saya harus siap menjadi murid untuk memuridkan orang lain. Pertanyaan saya, berapa banyak di antara saudara yang sudah saudara muridkan orang lain? Tanya dulu, berapa di antara saudara yang sudah muridkan orang lain? Ini juga bagian dari penyakit kita. Saya mau menyampaikan gagasan-gagasan ini supaya seperti yang sudah saya sampaikan, supaya saudara berpikir bersama saya, saudara berpikir bersama orang lain, saudara berpikir untuk semua orang. Katakan amin. Karena tidak sehat kalau kita ini cuma iya. Karena tidak sehat kalau kemudian siapa? Jadi diibaratkan seperti makanan yang saya sendok. Lalu saudara tinggal buka mulut, lalu kemudian itu sehat. Kita harus ikut berpikir. Kita harus ikut apa? Berpikir. Bagaimana mengembangkan gereja ini? Bagaimana memajukan gereja ini? Tidak sehat kalau kita cuma datang, duduk, diam dan pulang. Itu harap gampang namanya. Kita harus semua berpikir agar supaya gagasan-gagasan kita, pikiran-pikiran kita, ide-ide kita dicurahkan untuk bagaimana mengembangkan pelayanan. Dan karenanya satu hal, yaitu bagaimana memuridkan orang lain. Kita siap dimuridkan, tapi kita siap memuridkan orang lain. Artinya apa? Karena saudara berapa banyak tahun saudara sudah mengenal Tuhan. Kan saudara ini kan bukan baru 1-2 kali. Saudara ini sudah bahkan puluh tahun mengikut Tuhan, katakan amin. Dan kalau sudah puluhan tahun, kita harus bisa belajar bagaimana 1 atau 2 orang. Nah, kata memuridkan sebenarnya memberi bimbingan. Orang ini belum sungguh-sungguh. Kan tidak mungkin saya harus membimbing semua saudara. Semua kita, makanya saudara ikut berpikir dengan saya. Saya harus bisa, kalau kita di antara hampir 60 orang hadir, maka 60 itu bisa membimbing 2 orang di luar sana. Maka 60 kali 2 berapa orang? 120. Dan bayangkan terobosan terus terjadi. Bayangkan kegerakan terus terjadi. Dan saya pernah mengatakan dari tempat ini, apakah itu perkataan yang cukup ekstrim atau tidak. Tapi pernahkah saya katakan di sini kalau saudara masih ingat? Kalau saudara tidak mau berubah bertumbuh dan bisa sekali waktu Tuhan angkat saya dari sini. Apakah itu pernyataan yang terlalu keras? Tapi pernah saya katakan dari tempat ini. Karena saya rindu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau andaikan begini, kenapa pernyataan itu muncul? Dasarnya begini. Kalau benar saya tidak bisa menggerakkan saudara, itu artinya bahwa saya tidak punya kemampuan menggerakkan saudara untuk bertumbuh. Itu artinya bahwa Tuhan akan pakai orang lain menggerakkan saudara. Dan pernah saya katakan dari tempat ini, dan saya harap
Kalimat ini menjadi kalimat yang mendorong kita supaya kita menjadi jemaat yang terus bergerak. Kita yang terus bergerak. Hari ini saya akan khotbah 3 jam tidak apa-apa. Tapi untuk kebaikan tidak apa-apa saudara. Amin. Kalau yang saudara merasa sudah terlalu lama dan pulang saya tidak apa-apa. Tapi saya rindu kita membuat semua terobosan-terobosan untuk menjadi lebih baik saudara. Karena standar yang dalam Kisah Para Rasul itu setiap hari. Ini standar bukan kacang-kacangan gereja di dunia. Saya mungkin beberapa gereja yang mencapai standar melampaui ini. Tapi di Indonesia saya temukan belum ada standar itu. Setiap hari, bayangkan bukan setiap minggu, setiap hari. Orang bertobat. Terjadi dari mana? Lahir dari 120 orang yang mewartakan kabar Injil. Dan itu terus terjadi tiap-tiap hari. Ini standar di awan-awan saudara. Kita mungkin tidak akan mencapai sampai kepada standar setiap hari. Tapi pertanyaan sepanjang di mana saudara hidup dan mengenal Tuhan. Berapa banyak kali di antara kita yang setelah memberitakan kabar sukacita, yang kedua atau yang keempat, memuridkan tidak. Apakah saudara mengatakan dan melepaskan, ya itu ke pimpinan departemen, ya itu ke pembantu, ya itu ke gembala. Gereja ada atau saudara ada untuk dimuridkan dan memuridkan. Maka saudara, ayo saudara bangun komitmen di hatimu. Tuhan tolong saya supaya saya bisa mencari 1-2 orang memuridkan mereka sampai mereka bisa mengenal Tuhan. Katakan amin dulu. Saudara muridkan. Entahkah dia kalau saudara ada di sekolah, entah murid-murid saudara. Entah di tempat kerja adalah teman-teman kerjamu. Muridkan mereka. Jangan kemudian saudara mengatakan, ayo besok kita masuk gereja ya. Bisa mereka mengatakan, gereja itu cuma cari-cari supaya masuk gereja. Muridkan mereka. Karena ketika mereka sudah menikmati lawatan Tuhan. Mereka telah menikmati kasih karunia Tuhan. Lambat cepat mereka pasti akan sama-sama dengan saudara. Muridkan mereka. Dan itu tugas kita saudara. Yang terakhir. Kita harus bisa selalu dalam persekutuan. Kita bicara tentang persekutuan, jemaat mula-mula selalu dalam persekutuan. Mereka buat apa? Pecahkan roti. Bahkan lebih sadis lagi menurut saya, mereka jual harta mereka, lalu apa? Oh, saya tidak minta saudara jual hartamu di rumah, ayo bagi-bagi. Tapi yang ingin saya sampaikan, prioritas mereka. Prioritas mereka bukan harta. Prioritas mereka bagaimana kuatnya membangun sesama tubuh Kristus. Kuatnya bagaimana membangun sesama anak-anak Tuhan. Kuatnya bagaimana sebagai gereja Tuhan memperhatikan satu dengan yang lain. Kan Alkitab mengatakan juga, perhatikan terhadap semua orang. Tapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Persekutuan. Dan kalau kita bicara persekutuan di sana, kalau dalam Alkitab menjelaskan ini kalau bagi roti berarti apa? Ada jamuan makannya. Nah, kita juga di sini ada makan juga ya. Walaupun masih standar orang bilang makanan ringan. Tapi ada juga makanan berat. Suatu waktu nanti kita atur supaya setelah ibadah ini kita makan sama-sama. Katakan amin. Tapi sekali lagi,
Tujuannya adalah agar supaya persekutuan itu terbangun. Jangan sampai satu jemaat dengan yang lain, itu siapa ya? Sing kenal satu dengan yang lain. Jangan sampai muncul. Tiba-tiba mungkin ada orang yang dulu di pinggir. Saudara, kenapa orang itu dulu di pinggir? Itu tidak ada namanya persekutuan. Persekutuan itu namanya persaudaraan. Kalau yang namanya saudara atau katakanlah keluarga, maka kita akan menjadikan dia bukan orang asing. Maka selalu kita membuat pernyataan di sini, ini rumah kita. Amin. Ini rumah kita. Jadi yang datang bukan tamu. Yang datang di sini adalah rumah saudara. Karena di sini yang tuan rumah itu Tuhan. Katakan amin. Yang tuan rumah Tuhan. Jadi kita semua ini adalah penghuninya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perkuat persekutuan. Persekutuan, jangan cuma bilang, ini kita satu marga saja ya. Itu bukan persekutuan. Karena kenapa selalu ada istilah persekutuan dan kekeluargaan? Karena menurut saya dua hal yang berbeda. Persekutuan bicara dari sekian banyak keluarga kumpul di dalam satu wadah. Itu pemahaman saya. Kalau pemahaman saudara lain silakan. Tapi bagi saya dari berbagai perbedaan kita satu seperti hari ini. Kita ada dalam sebuah persekutuan dari latar belakang yang berbeda. Tapi kemudian kita satu. Karena apa? Karena kita menyembah kepada Raja yang hidup. Nah, hari ini kemudian saya ingin menyampaikan kepada kita semua agar supaya kita sadar satu hal. Gereja tidak dituntut untuk harus bisa melengkapi satu bagian saja. Tapi gereja dituntut agar supaya semua merata. Kalau tadi sudah saya katakan gereja kita di sini itu lebih kuat dengan praise and worship, pujian dan penyembahan. Sementara yang sakit adalah penginjilan, yang sakit-sakitan adalah persekutuan, termasuk pemuritan. Maka hendaklah kita mari all out untuk memperhatikan ibarat begini. Kalau ada tangan saudara yang satu sakit, yang satu lagi sehat. Saudara orientasi ke yang sehat atau yang sakit? Saudara apakan yang sakit? Saudara obati. Apa yang sehat saudara abaikan saja? Tidak. Saudara juga pasti akan rawat. Supaya tetap bersih dan sehat. Demikian. Kalau kemudian kita bicara 5 pilar gereja ini, maka kalau kita bicara soal penyembahan di sini yang lebih tinggi, tapi tidak berarti kita mengabaikannya. Kita rawat dia menjadi lebih baik lagi. Tapi yang sakit, mari kita obati dia. Mari saya bisa mengatakan mari kita berdoa. Tuhan taruh di hati kita Roh Kudus. Karena kegerakan-kegerakan yang terjadi pada gereja mula-mula. Itu oleh karena antusiasnya umat Tuhan berkumpul berdua. Tetapi kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan, maka umat Tuhan itu mereka tidak mau pusing lagi. Dengan sekalipun mereka harus mati syahid, mereka tidak pusing. Mereka tidak peduli. Yang paling penting mereka menyampaikan isi hati Tuhan. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja atau saudara dan saya hari ini didorong agar menjadi kuat dan sehat dalam segala aspek supaya hari-hari ini kita bisa menggenapi tujuan Allah, yaitu banyak orang diselamatkan. Kiranya Tuhan akan tolong saudara, Tuhan tolong kita semua. Mari pelayan altar maju di tempat ini dan kemudian kita semua coba untuk bersama-sama merenungkan, memperbaharui hati setiap kita untuk bisa mengalami yang namanya perubahan. Perubahan paradigma, perubahan komitmen kita, perubahan dari cara di mana kita kerja,
kita bisa dapat mampu merawat yang sakit, memelihara yang sehat. Sehingga gereja ini akan menjadi gereja yang terus sehat, sehat, dan sehat. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Saya